Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada musim kayak gini hujan-hujan, jaga kesehatannya ya. Sebelum pelajaran siang kali ini, untuk alangkah lebih baiknya ketua kelas bisa pimpin doa. Baiklah, sebelum doa. Baik, selanjutnya untuk presentasi saya buka dulu laptopnya. Untuk yang pertama, Ai Resti. Terus yang keempat, Marwa. Yang kelima, Putri. Keenam, Ria. Yang ketujuh, Risa. Yang ke-8, Abiza. Hadir, Pak. Berarti yang nggak masuk cuma Adik ya. Nanti Adik suruh bikin surat izinnya, dikasih ke Bapak dulu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Di sini untuk pertemuan yang ini yaitu persamaan garis lurus. Kita bedah satu-satu kata ini. Untuk yang pertama, persamaan. Dari kata persamaan ini kalian kalau bayangkan atau pikir-pikir itu apa? Mengenai apa? Kalau persamaan sesuatu yang sama. Itu sesuatu yang sama. Terus yang kedua mengenai garis. Garis itu apa? Kumpulan dari titik-titik. Ya. Kumpulan dari titik-titik. Kemudian lurus apa? Lurus. Disimpulkan bahwa persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang jika digambarkan dalam suatu bidang koordinat kartesius itu, maka hasilnya itu lurus gitu. Dan di sini udah tahu belum bidang koordinat kartesius? Yang kayak gini, Pak. Ya, bisa tolong digambarkan? Masih ingat nggak? Yang XY bukan? Iya, yang XY. Gini ya, Pak. Iya. Harus Sudah. Terima kasih Mbak Ai. Nah, di sini ini adalah merupakan gambar dari koordinat bidang kartesius. Nah, di sini kalau garis X itu bisa disebut apa? Aksis. Nah, di sini aksis. Kalau garis Y apa? Ordinat. Nah, di sini dari pertemuan kali ini mengenai persamaan garis lurus, kita akan membahas selanjutnya yaitu bentuk umum dari persamaan garis lurus ini, yaitu untuk persamaannya itu yang pertama ada yang namanya Y sama dengan MX plus Y sama dengan MX plus C. Itu merupakan persamaan eksplisit. Nah, di sini untuk yang kedua persamaan
yang implisit. Yang implisit itu yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Dan di sini adalah implisit. Di sini perbedaan antara implisit sama eksplisit ini, untuk yang implisit ini yaitu tersirat, kalau yang eksplisit yang tersurat. Nah, ini merupakan bentuk umumnya dari persamaan PGR ini. Untuk contohnya misalkan Y-nya Y1 sama dengan M-nya 2X plus C. C-nya berapa? 3 misalnya. Nah, ini merupakan bentuk persamaan garis lurus yang eksplisit. Terus untuk yang implisit misalkan A-nya berapa? 2X plus 5Y plus 4 sama dengan 0. Dan ini merupakan contoh dari implisit. Selanjutnya yaitu mengenai gradien. Udah tahu belum? Gradien. Bapak tulis sini ya. Gradien. Apa pengertian gradien? Kemiringan. Nah, di sini kan nanti misalkan ada sebuah persamaan, nah itu bisa ditentukan kemiringannya. Di sini kan untuk menentukan kemiringan kan ada dua persamaan, eksplisit sama implisit. Nah, ini masing-masing bisa diketahui. Untuk eksplisit kan tersurat, berarti udah jelas. Berarti udah jelas di ini. Ya, 2x. Berarti gradiennya berapa? 2. Terus kalau yang implisit karena tersurat, maka ini dipindah jadinya 3y sama dengan min 2x min min 4. Nah, di sini y-nya sama dengan min 2x min 2x min 4 min 4 per 3. 3. Nah, di sini gradiennya berapa? min 2/3. Nah, min 2 per 3. Dan di sini aman? Aman, Pak. Paham? Insyaallah. Ada yang ingin ditanyain enggak? Belum. Untuk selanjutnya yaitu hubungan gradien garis. Kan pertama udah bentuk umumnya, terus ada gradiennya. Nah, di sini selanjutnya yaitu hubungan gradien. Di sini untuk hubungan gradien ada dua. Yang pertama sejajar. Kemudian yang kedua ada yang tegak Lurus. ya lurus. Di sini untuk yang sejajar sama tegak lurus kan pastinya beda kan. Untuk yang sejajar misalnya gini gambarnya. Ini sejajar atau ini juga bisa. Untuk yang tegak lurus berarti ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, di sini untuk yang sejajar, apabila dikatakan sejajar itu M1 atau gradien 1 itu harus sama dengan gradien 2. Jadi untuk sejajar itu gradiennya itu sama. Kemudian untuk yang tegak lurus, nah untuk tegak lurus itu gradien apabila dikalikan itu harus negatif 1. Di sini saya kasih contoh, misalkan ada persamaan 3 garis lurus. Nah, di sini ada 2x plus 4y sama di plus 3 sama dengan 0. Terus yang kedua ada misalnya 3x plus 9y plus 10 sama dengan 0. Terus yang ketiga ada 4x di plus 8y plus 12 sama dengan 0. Dari ketiga garis ini mana yang sejajar? Satu sama 3. Kenapa? Berarti untuk yang garis yang pertama gradiennya berapa? 2 itu dari 4 bagi 2, berarti gradiennya 2. Terus yang garis yang kedua berapa? 3 itu dari 9 bagi 3, jadi 3. Terus yang ketiga 8 bagi 4. Nah, di sini hasilnya 2. Jadi dari ketiga garis ini
persamaan yang dikatakan sejajar itu adalah garis yang ke 1 dan 3. Paham belum? Insya Allah. Nah, ini yang sejajar. Untuk yang tegak lurus misalnya gini. Saya kasih contoh di sini. Y sama dengan 3x plus 5. Di sini Y sama dengan 3x plus 5. Berarti gradiennya berapa? 3. Gradiennya 3. Ini bisa dikatakan tegak lurus dengan suatu garis apabila gradiennya itu hasilnya negatif 1. Berarti 3 dikali berapa agar hasilnya negatif 1? Min 1/3. Nah, berarti ini gradien yang garis kedua itu harus negatif 1/3. Aman? Pak, Ya. mungkin itu yang di gradien yang persamaan tadi itu. Yang mana? Yang 1 sama Sama 3. semuanya. Iya. Kan tadi kan yang M-nya 4/2 tuh. Kan itu kan berarti kan X-nya pindah ke samping kan ya? Iya. Berarti kan min 2 terus berarti kan 4/2 kan ya? Iya. Berarti min Min setengah. Setengah. Ini kan dari persamaan yang menggunakan ini, ada yang bentuk yang ini eksplisit sama implisit. Berarti menggunakan yang implisit. Iya kan pindah ruas tuh. Iya, berarti hasilnya berapa jadinya? Terus ulang. Ini jadi saya tulis ulang ya. 2x plus 4y plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini 4y sama dengan negatif min 3. Nah, di sini hasilnya y sama dengan min 2x min 2x min 3 per 4 toh. Nah, terus y sama dengan min setengah x min 3/4. Nah, di sini y sama dengan, dan ini m-nya berapa jadinya? Nah, terus ini juga sama yang ketiga. Berarti yang 4x plus 8y plus 12 sama dengan 0. Dan di sini 8y sama dengan min 4e min 12 min 12. Nah, y sama dengan min min 4x min 12 min 12 per 8. Y jadi m-nya berapa kalau dari sini? min 1/2. Min setengah. Nah, berarti ini berarti ada kesalahan sedikit ya. Terima kasih untuk koreksinya. Untuk dari ini menentukan gradien udah paham belum? Insyaallah. Karena udah paham, untuk selanjutnya mengenai persamaan, menentukan persamaan melalui titik-titik. Menentukan persamaan melalui titik. Nah, di sini untuk menentukan persamaan garis yaitu ada yang menggunakan 1 titik dan ada yang 2 titik. Di sini untuk yang 1 titik ini menggunakan rumus y negatif y1 sama dengan m dikali x min x1. Untuk yang menggunakan 2 titik itu menggunakan rumus y min y1 per y2 negatif y1 sama dengan x negatif x1 per x2 negatif x1. Nah, di sini saya kasih contoh, misalkan di titik ada sebuah titik 3,2 dengan gradien
Misalkan 5. Nah, di sini yang 3 ini apa? X Satu. X1. Kemudian yang 2-nya Y1. Y1. Nah, di sini kita tinggal masukkan sesuai rumus ini. Tadi Y negatif 2 sama dengan bagiannya 5 dikali X min 3. Hasilnya Y min 2 sama dengan 5X min 15. Y sama dengan 5X min 15 plus 2. Nah, di sini Y sama dengan 5X min 13. Paham? Insyaallah. Terus untuk yang titik 2, misalkan ada titik 4 sama 3, terus yang titik B ada 1 sama 1. Berarti yang 4 ini X1, Y1, terus yang satu ini X2, Y2. Kita masukkan sesuai rumusnya. Di sini tadi Y min satunya berapa? Min 3. Min 3. Terus 1 min 3 sama dengan X X min 4 min 4 1 min 4. Di sini hasilnya Y min 3 min 2 sama dengan X min 4 per min per min 3. 3. Nah, di sini langkah selanjutnya disilang. Kali silang. Di sini negatif 3 kali Y min 3 sama dengan min 2 kali X min 4. Hasilnya negatif 3 plus 9 sama dengan min 2X plus 8. Di sini negatif 3Y sama dengan min min 2X 2X plus plus 8 min min 9. Negatif 3Y sama dengan min 2X min 2X min min 1. 1. Jadi ini persamaan melalui dua garis titik tersebut. Mau ini bisa disederhanakan lagi. Misalnya dikali negatif, jadinya bisa menjadi 3Y sama dengan 2X plus 1. Bisa. Atau bisa disederhanakan juga jadi Y sama dengan 2X plus 1 per 3. Paham? Baik, jadi untuk materi yang ini udah selesai. Untuk lebih mengulik, lebih bisa biar paham lagi, saya bentuk kelompok jadi 2 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya bisa langsung berhitung aja dari mulai Mbak Ai. 1 2 2. Nah, langsung aja Satu ngumpul ke kelompoknya masing-masing. Ke depan. Nah, ini kan udah kelompok sesuai kelompoknya kan? Ya. Nah, di sini Bapak mau ngasih sebuah kuis. Nah, di sini untuk kuisnya, sistemnya nanti ada 6 soal. Nah, itu untuk 4 soalnya itu ada satu kelompok buat perwakilan maju buat bacain soalnya. Nanti kelompok yang nggak maju itu yang menjawab. Nah, nanti yang kelompok yang misalnya yang yang jawab itu benar, maka kelompoknya yang dapat poin. Kalau yang nggak benar itu berarti poinnya di yang membacain gitu. Untuk yang 2 soalnya nanti soal rebutan. Nah, ini untuk setiap kelompok saya kasih lembar untuk nanti jawaban gitu. Ini boleh di sini untuk menentukan. Nah, di sini untuk menentukan siapa yang maju dulu buat ngebacain soalnya, itu boleh perwakilan kelompok maju buat pingsut siapa yang menang. Yuk, siapa maju dulu? Sama siapa? Kelompok 1.
Oh, satu. Oh, iya. Wah, yang kalah Pak. Yang menang berarti boleh maju. Wah, Berarti untuk kelompok 1 boleh ini kelompok buat diskusiin. Ini nanti kelompok 2 bacain soalnya. komen dong, komen. Kelompok 1 udah siap? Insya Allah. Boleh untuk kelompok 2. Jadi soalnya didengarkan ya. Nomor 1, ubahlah persamaan garis lurus menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C dari persamaan berikut. 6X plus 2Y min 12 sama dengan 0. Min 12 sama dengan 0. Ya. Ya. Untuk waktunya Sekelompok. Satu kelompok. Sekelompok. Kan sekelompok, bukan ya, satu kelompok boleh didiskusiin. Jawabannya berapa? Min 3, Ya, min 3. tiga. Min 3 plus 6. Min 3. Berarti Y sama dengan min 3 plus ini 6. jawabannya dari kelompok 1 berapa? Y sama dengan Iya. Min 3 plus 6. 6. Benar atau Ya, enggak? jawabannya benar. Ya. Berarti kelompok 1 mendapatkan 10 poin. Oh, boleh dulu kembali. Sekarang gantian ya kelompok 1 bacain soalnya. Aku. Berarti tadi kelompok 1 dapat 10 poin. 10 poin. Dapat hadiah guys. Ini apa? Pol Medi. Untuk kelompok 2 udah siap belum? Nah, siap. Sudah Pak. Yuk. Tentukanlah gradien dari persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Plus 4. 2x plus 4. Sudah Pak aja lah Pak. Sudah. Udah yakin jawabannya apa? Boleh di Gradiennya adalah 2. apa benar? Benar. Berarti kelompok 2 dapat 10. Yuk. Kita gantian lagi untuk kelompok 2 siapa yang mau maju buat bacain soalnya. Ini levelnya lebih sulit lagi nih. Untuk kelompok 1 boleh siap-siap. Iya. Siap, Mbak. Siap. Persamaan garis lurus yang melalui titik 2,3 dan bergradien 2 adalah Saya kasih waktu 30 menit. gimana? Saya. Persamaan garis lurus yang melalui titik 2,3 dan bergradien 2 adalah Berapa? Yuk didiskusikan. ini nggak sih waktunya tinggal 15 15 detik, yuk 15 detik. Dihitung. titiknya 10. Udah, Pak. Ya, berapa hasilnya? Boleh dibacain? Y sama dengan 2X min 1. Apakah benar? benar. Berarti kelompok 1 dapat 10 poin lagi. Sekarang gantian kelompok 1 bacain soalnya. aku baca. Ya. Deng deng deng. Kelompok 2 udah siap belum? Sudah Pak. Sudah ya. Berarti dibacain mau. Soalnya dengarkan baik-baik. Di antara persamaan berikut ini, manakah persamaan garis yang grafiknya saling sejajar? Yang A, 2y sama dengan 8x plus 20. Yang B, 6y sama dengan 2x plus 18. Yang C, 3y sama dengan 12x plus 15. Manakah dari tersebut yang memiliki grafiknya saling sejajar? Yang sejajar. Ini ada waktunya 60 detik. 2, 3, 4, 5, 60. Ini Kenapa dulu? 1 menit. Sejajar ya Pak? Ya, yang sejajar. Kan gambar pesawat. Yang B 12 apa 2? 12 apa? 12x plus 18. Berapa detik lagi? 25 detik lagi. 9, 8.
Sudah, oke. Jawabannya Jawabannya dari kelompok 2 berapa? Benar adalah A dan C. Apakah benar? oke, benar. 10 poin. Oke, 10 poinnya. Jadi di sini karena kelompok 1 dan 2 poinnya 20, jadi skornya sama. Ini Bapak kasih 2 soal. Untuk 2 soal ini saya untuk metodenya yaitu rebutan. Rebutan. Siapa yang menang nanti dapat hadiah. Oke. Ya, ini diperhatikan ya kelompok 1 sama kelompok 2. Untuk pertanyaannya, yuk tentukan persamaan garis yang melalui titik P 1,5 dan Q negatif 1,2. Saya kasih waktu Ulang 1 lagi, menit. Pak. Ulang lagi, maaf. Titik P-nya 1,5, Iya. terus titik Q-nya 1 negatif 1,2. Oke, bisa dua dikit. Kalau yang itu tadi Titiknya yang dibuat. Oh, yang ini pakai tujuh. 45 detik lagi. Tidak masuk masuk ini. Jawab. Jawab Om. Jawabannya persamaan tadi ya kan 2 titik. Jadi yang kami dapatkan yaitu sama dengan 3x min 2y ditambah 7 sama dengan 60. Ye, benar buat kelompok 1. Berarti kelompok 1 mendapatkan 20 poin. Untuk selanjutnya soal yang kedua. Nah, di sini untuk soal yang kedua ini poinnya 30 poin. Tapi kalau salah negatif 10. Nah, Di sini boleh didengarkan dengan baik-baik ya. Pertanyaannya, persamaan garis lurus yang melalui titik 2, negatif 7 dengan gradien sepertiga. Ulang lagi, Pak. Persamaan garis lurus yang melalui titik 2, negatif 7 bergradien negatif 3. gradiennya Gradiennya sepertiga. 3. Oh, yang satu. Ya, Yang satu yuk, yang tadi. Ya, kelompok 2 berapa hasilnya? Y sama dengan sepertiga X plus 19/3. Kurang tepat. Berarti negatif 10. Kelompok kami Pak, kelompok kami. Kelompok 1 Boleh jawab nggak? Boleh Ya, jawab. boleh. Boleh. Jadi kalau jawaban kelompok kami itu yang kami dapat adalah x min 3y dikurang 23 sama dengan 0. Ya, benar. Berarti kelompok 1 mendapatkan tadi berapa? 30 poin. Jadi saya bacakan untuk poinnya. Jadi kelompok 1 mendapatkan 60 poin. Kemudian yang kelompok 2 mendapatkan 10 poin. Jadi pemenangnya dari kelompok berapa? 1. Nah, di sini untuk yang kelompok 2 jangan berkecil hati, tetap semangat buat pertemuan selanjutnya gitu. Jadi untuk pertemuan kali ini jadi ini untuk pemenangnya jadi kelompok 1 dengan 60 poin dan kelompok 2 10 poin. Tetap semangat buat kelompok 2, jangan patah semangat untuk tetap belajar terus agar nanti untuk pertemuan selanjutnya apabila ada kuis bisa menang gitu. Jadi untuk kesimpulannya dari pertemuan kali ini tadi ada yang pertama adalah mengenai pengertian persamaan garis lurus, kemudian yang kedua ada menentukan
gradien. Kemudian yang ketiga hubungan gradien garis. Kemudian yang keempat persamaan garis lurus. Nah, dari pertemuan kali ini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas, Kak. Oh, jika jelas, maka untuk minggu kedepannya agar dipelajari materi SLPDB. Ya, jadi untuk saya ada pesan buat tetap semangat, bermimpilah setinggi langit. Jika kamu jatuh, tanyakan pada dirimu. Nah, mimpimu itu apakah kamu bisa raih atau enggak? Jika dalam hatimu bisa dikatakan bisa meraih, maka tetaplah berjuang. Nah, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Kak. Pak. Sama-sama. Kelima. Saya ada Ini nanti boleh papan tulisnya dihabisin ya. Tidak akan ya. Bapak pulang dulu ya. Ya. Saya anterin ya, Pak.